Hai teman-teman semua sahabat Suara Ruai yang dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara, di seluruh dunia, saya menyapa Anda semua. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas berita yang terhangat mengenai penolakan konser Coldplay yang akan diadakan di Indonesia November mendatang. Ini merupakan suatu isu yang sangat hangat dan sangat ramai dibincangkan, bahkan terjadi gelombang penolakan di mana-mana. Bahkan ada yang sampai ingin mendemo dan ingin membuat suasana gaduh di bandara ketika mereka akan tiba di Indonesia. Nah, kali ini kita akan segera membahasnya, tidak akan berpanjang lebar lagi. Rencana konser Coldplay di Indonesia yang akan diadakan di Jakarta November nanti telah membuat gempar warga, terutama warga PA212 dan Wakasekjennya Novel Bakmukmin. Pecinta musik di Indonesia lagi digemparkan rencana perhelatan konser Coldplay di Jakarta, karena ini kali pertamanya grup band asal Inggris ini mengadakan konser di Indonesia. Nah, kenapa ini sampai menggemparkan? Ternyata sahabat Suara Ruai dimanapun Anda berada, sampai ada yang jual motor, menggadaikan sertifikat rumah, sertifikat tanah hanya untuk menonton konser Coldplay yang harganya selangit, teman-teman, sahabat semua. Nah, bagaimana bisa PA212 yang bakal meminta bahkan rencana konser ini untuk dibatalkan? Banyak fans Coldplay antusias ingin melihat aksi panggungnya Chris Martin dan kawan-kawan secara langsung di Jakarta. Dengan rencana konser tersebut telah membangunkan PA212 dari tidurnya dan dikabarkan akan menggelar demo besar-besaran jika konser Coldplay tetap digelar. Bahkan akan mengepung bandara. Wakasekjen PA212 Novel Bakmukmin mengakui penolakan konser Coldplay mendukung bendera pelangi. Komentar Novel Bakmukmin ini merupakan pro dan kontra di media sosial. Menurut saya, rencana PA212 tidak perlu menggelar aksi demo, apalagi sampai mengepung bandara. Perlu kita ingat, aksi semacam itu membuat citra Indonesia rusak di mata dunia. Selain itu, aksi semacam itu menghambat aktivitas warga kelas bawah mencari nafkah. Apalagi tidak jarang dengan digelar aksi demo rentan terjadi kerusuhan, berujung anarkis dan melawan petugas. Itu terjadi karena banyak oknum yang menyusup, apalagi ini tahun politik. Jadi para sahabat semua mungkin sudah tahu ya bagaimana kekurangan PA212 ini ketika ingin menyampaikan inspirasi atau aspirasi kepada pihak yang berwenang mengenai konser yang akan dihelat November mendatang. Tapi saran saya untuk PA21 nggak usahlah bikin keributan atau membuat kegaduhan. Mungkin bisa lebih humanis ya ketika menyampaikan aspirasinya kepada orang-orang yang akan menggelar perhelatan yang luar biasa besar di negara kita ini, di Jakarta secara khususnya. Saya pribadi juga tidak setuju legalnya bendera pelangi di Indonesia, karena itu penyakit bukan genetik. Saya juga menolak pernak-pernik yang bersimbolkan tentang generasi pelangi. Jika kita menolak bendera pelangi, yang kita tolak pernak-perniknya, bukan Coldplay-nya. Dan tidak perlu menggelar demo besar-besaran, apalagi sampai mengepung bandara. Ingat ya sahabat, yang kita tolak bukan Coldplay
cosplaynya, melainkan bendera pelanginya ataupun yang bersangkut pautkan dengan 4 huruf tersebut. Saya rasa orang-orang yang nonton konser Coldplay bukan berarti mereka ikut mendukung dan mengkampanyekan generasi pelangi. Mereka datang hanya ingin mendengar lagu-lagu Coldplay, cuma itu. Lagi pula, apakah Coldplay sebodoh itu melakukan kampanye generasi pelangi secara terang-terangan? Apalagi sampai mengibarkan benderanya di atas panggung. Saya rasa sebelum mereka datang ke suatu negara, tentunya mereka sudah cari tahu yang harus dilakukan di negara yang mereka kunjungi. Nah, mungkin bagi sahabat Ruai semua yang belum mengerti isu ini lebih dalam lagi, coba teman-teman atau sahabat Ruai teliti dan telisik ketika konser Coldplay dihelat di negara-negara sebelumnya. Tentu ada pernak-pernik yang menggambarkan bendera pelangi dan pernak-pernik tersebut telah terpampang nyata di konser-konser yang sudah mereka kerjakan atau sudah dihelat di negara-negara sebelumnya. Menolak sesuatu itu kan tidak melulu harus dengan demo, cukup dengan pernyataan sikap. Ya seandainya menolak ya jangan sampai beli tiket konsernya kan, segampang itu sebenarnya. Lagipun harga tiketnya mahal teman-teman sahabat semua, termurahnya aja 800 ribuan dan termahalnya 11 juta. Dengan uang sebesar itu bisa menghidupi kami di pedalaman 5 bulan. Tapi apapun itu, dilakukan PA212 bukan soal konser Coldplay-nya. Mungkin menurut PA212 ini momentum untuk menunjukkan bahwa PA212 masih eksis dan solid, atau memang ada endorsan dari elit politik tertentu. Tidak menutup kemungkinan ya para sahabat Ruai. Di era sekarang politik identitas sedang gencar-gencarnya disuarakan, bahkan ketika terjadi gelombang politik identitas di tahun 2017 yang sangat-sangat menggila itu, kita seakan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang beradab, yang berasaskan Pancasila di atas segala dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi ingat ya para sahabat semua, yang kita tolak itu bukan orangnya, tetapi penyimpangannya. Itu saja yang perlu harus digarisbawahi. Jika Coldplay mampu mempengaruhi jutaan fansnya, bisa diterima bendera pelangi, kenapa tidak dipakai saja oleh Koalisi Perubahan untuk memenangkan Anies Baswedan? Sampaikan penolakannya seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo saat menolak timnas Israel bermain di Indonesia yang pada akhirnya dibatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Apa Pak Ganjar demo dan mengerahkan massa? Ya tentunya tidak. Beliau cukup menyampaikan sikapnya dengan alasan konstitusi dan komitmen bangsa kita. Indonesia sudah dewasa. Marilah kita dewasa pula, setiap menyikapi sesuatu jangan sedikit-sedikit demo, karena demo bukan satu-satunya cara menyampaikan pendapat. Ya, saya Ika Christine dalam program Suara Ruai. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.